Semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang matching, classification, and comparing. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elisa Yuni Natalita dari angkatan 2020 dengan NRP 1613020007. Nah, sebenarnya materi apa aja sih yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini? Nah, yang pertama saya akan memberikan materi tentang pentingnya mengajarkan matematika pada anak usia dini. Lalu yang kedua, pengertian matching dan contoh kegiatannya. Lalu yang ketiga, pengertian classification dan contoh kegiatannya. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah pengertian dari comparing dan contoh kegiatannya. Pentingnya mengajarkan matematika pada anak usia dini. Nah, menurut Ningsih tahun 2014, beliau mengatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Berarti matematika harus dekat dengan siswa dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah matematika itu harus dikaitkan dengan realita atau kenyataannya seperti apa. Karena kita tahu bahwa matematika merupakan ilmu pasti, jadi kita harus mengetahui secara pasti dan nyata proses pembelajaran ilmu matematika tersebut supaya hasil yang diperoleh juga pasti dan valid. Lalu untuk matematika itu harus dekat dengan lingkungan sekitar anak karena setiap aktivitas manusia itu menggunakan matematika atau ilmu matematika. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa matematika bukan hanya sekedar rumus, hitungan, angka, dan lain-lain, akan tetapi di sini hubungan sebab akibat, memecahkan suatu permasalahan, lalu menceritakan sebuah proses kejadian, itu semua menggunakan ilmu matematika. Maka dari itu, matematika merupakan salah satu ilmu yang diajarkan dan dikenalkan pada anak usia dini supaya mereka dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses dalam ilmu matematika. Di sini, pendidik tidak mengajarkan ilmu matematika yang terlalu sulit atau yang terlalu rumit, karena di sini pendidik harus menyesuaikan dengan tingkat kesulitan anak atau tingkat usia anak supaya anak ini tidak terlalu kesulitan untuk mempelajari ilmu matematika. Akan tetapi di sini pendidik bisa menggunakan media pembelajaran di sekitar lingkungan anak. Jadi di sini meskipun kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ini disesuaikan dengan tingkat usia anak, akan tetapi di sini pendidik itu juga dapat menggunakan media pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan anak supaya anak ini lebih akrab dengan media pembelajaran yang digunakan, misalnya menggunakan alat tulis atau menggunakan alat-alat atau benda-benda yang anak familiar dengan hal tersebut gitu, supaya anak ini nggak kesulitan dan supaya anak ini tuh sudah mengerti benda-benda yang akan digunakan itu apa, seperti itu. Lalu pendidik di sini juga dapat mengajarkan anak tentang ilmu matematika dengan menggunakan APE yang telah dimodifikasi atau yang dibuat sekreatif dan seinovatif mungkin, supaya anak ini tidak cepat bosan dan anak merasa bahwa mempelajari ilmu matematika itu ternyata menyenangkan loh, tidak menakutkan. Jadi di sini kita sebagai pendidik harus menanamkan anak supaya anak ini menyukai ilmu matematika, supaya anak ini menganggap bahwa matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan, bahwa matematika itu merupakan kegiatan yang seru untuk dilakukan, tidak
Jadi di sini anak tidak akan beranggapan bahwa ilmu matematika ini adalah ilmu yang rumit, ilmu yang sulit, dan membuat anak ini ketakutan karena hal itu bisa terjadi ketika pendidik sendiri tidak bisa atau kurang bisa membuat kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran itu semenyenangkan mungkin, lalu menggunakan media-media dan alat-alat bahan yang sesuai dengan lingkungan anak. Lalu dengan kita mengajarkan matematika kepada anak, kita tuh dapat melatih konsentrasi anak, fokus anak, lalu membantu anak untuk mengurutkan suatu proses kejadian ketika mereka bercerita. Lalu ketika anak tersebut mendapatkan sebuah permasalahan, dia dapat memecahkan sendiri permasalahan tersebut. Dia dapat memecahkan sendiri teka-teki dari misalnya dari kegiatan permainan tersebut. Lalu mencari anak juga untuk membantu anak untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan, lalu melatih kesabaran anak juga, lalu mengasah penalaran anak dan lain-lain. Jadi di sini kita tahu kan bahwa matematika ini mempunyai manfaat yang banyak untuk anak. Maka dari itu kita sebagai pendidik harus sebisa mungkin mengajarkan atau mengenalkan anak sedari dini tentang ilmu matematika, dan pendidik di sini harus bisa untuk sekreatif mungkin, seinovatif mungkin membuat media pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, supaya anak ini juga menganggap bahwa ilmu matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan dan dekat dengan anak, karena menggunakan benda-benda atau alat-alat yang ada di sekitar anak, yang anak familiar dengan benda tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pengertian dari matching. Jadi matching atau istilah lainnya itu mencocokkan, adalah kemampuan ketika anak mampu untuk mencocokkan suatu benda, warna, pola, dan lain-lain. Kemampuan ini tuh adalah kemampuan dasar matematika yang harus diajarkan, dikembangkan serta dibentuk oleh pendidik pada anak usia dini. Maka dari itu, langkah pertama yang harus dilakukan pendidik untuk mengajarkan matematika kepada anak ini melalui kegiatan mencocokkan. Pendidik bisa mengajarkan hal tersebut kepada anak dengan dikemas melalui kegiatan permainan yang akan membuat anak tidak bosan dan menyenangkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada contoh kegiatan permainan matching, adalah contohnya bermain puzzle, mencocokkan pasangan dari kaos kaki atau sarung tangan, mencocokkan warna ketika melakukan kegiatan mewarnai, seperti warna apa saja yang cocok untuk mewarnai gambar laut, lalu batu, lalu pohon, semak-semak. Lalu yang terakhir adalah mencocokkan pola.
kelinci, ya. Rabbit, kelinci. Activity berikutnya, matching item. Gampang banget, kamu bisa pakai apa yang ada di rumah, contohnya aja kaos kaki. Minta mereka cocokin pasangannya yang mana. Tiana udah expert banget ini, so aku kasih sorting color yang next level dan agak banyak, biar bisa enjoy activity ini lebih lama. Selanjutnya adalah pengertian dari classification atau mengelompokkan. Adalah kemampuan ketika anak mampu untuk menyusun atau mengelompokkan suatu objek atau benda secara umum. Misalnya mengurutkan objek berdasarkan ukuran, warna, bentuk, dan lain-lain. Nah, menurut Harry tahun 2013, beliau mengatakan bahwa classification adalah salah satu proses penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Lalu menurut Sheffield dan Wasik tahun 2008, beliau mengatakan bahwa penggolongan atau klasifikasi adalah kegiatan mengelompokkan benda-benda yang serupa atau memiliki kesamaan. Maka dari itu di sini tingkat kepekaan anak untuk melihat suatu objek atau benda itu dilatih. Karena dengan anak dapat menemukan perbedaan atau kesamaan dari suatu objek atau benda, maka anak baru bisa untuk mengelompokkannya menjadi satu, seperti itu. Lalu selanjutnya contoh kegiatan classification, yaitu contoh kegiatannya anak dapat mengelompokkan bola berdasarkan urutan angka atau warna. Lalu anak juga bisa meronce dengan manik-manik yang terdapat angka 1-10. Jadi manik-maniknya ini kayak dadu-dadu yang ada tulisan 1-10. Nah, anak ini tuh diminta untuk mengurutkan sesuai dengan urutan yang tepat seperti itu. Lalu mengelompokkan hewan sesuai dengan tempat tinggalnya, lalu menggambar sesuai dengan pola angka. Jadi kayak nomor 1, nomor 2, nomor 3 sebenarnya di urutan nomor tersebut itu sudah menggambarkan suatu bentuk, misalnya hewan atau buah, akan tetapi di sini anak tinggal menarik garis supaya gambar tersebut terlihat lebih jelas gitu. Lalu selanjutnya ada pengertian dari comparing. Jadi comparing ini istilah lainnya itu membandingkan atau membedakan. Adalah kemampuan ketika anak mampu membedakan suatu benda atau objek menjadi kriteria tertentu. Nah, kemampuan ini dimiliki oleh anak usia dini. Akan tetapi, kita sebagai pendidik di sini harus tahu dan mengetahui bahwa anak berada pada tahapan praoperasional. Mereka tidak bisa membedakan benda atau objek apabila tidak ada benda konkretnya. Jadi di sini pendidik harus menggunakan benda konkret atau benda yang nyata supaya anak ini dapat melihat secara langsung. Seperti itu.
Nah, anak pada tahapan ini masih belum mampu membedakan benda dan objek dengan membayangkan atau mengimajinasikannya. Jadi kalau benda di sini itu tidak ada, maksudnya tidak ada bendanya yang secara nyata, anak ini kesulitan untuk membedakan atau membandingkannya seperti itu. Maka dari itu, pendidik harus menyiapkan benda konkret untuk mengajarkan atau mengenalkan anak tentang comparing atau membedakan ini. Nah, selain itu, buatlah kegiatan yang menyenangkan untuk anak supaya anak itu merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan, dan pendidik juga boleh memilih media pembelajaran yang dekat dengan lingkungan sekitar anak supaya anak itu juga lebih dekat dan mengenal tentang lingkungan yang ada di sekitarnya sembari kita mengajarkan matematika kepada anak. Karena seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu tidak jauh dengan kehidupan sehari-hari anak serta erat kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar anak. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh kegiatan dari comparing atau membedakan atau membandingkan. Jadi contoh kegiatannya, anak diminta untuk membandingkan dua gambar. Jadi di sini pendidik memberikan gambar yang hampir mirip, akan tetapi sebenarnya ada spot-spot atau benda-benda yang terdapat pada gambar itu tuh yang hilang. Nah, anak di sini diminta untuk mencari apa benda yang hilang dan membandingkan dengan gambar yang satunya seperti itu. Lalu anak diminta untuk membandingkan susunan Lego yang memiliki tinggi yang berbeda. Jadi di sini pendidik menyiapkan atau menyusun Lego dengan perbedaan tinggi yang berbeda. Nah, anak diminta untuk membandingkan Lego mana yang lebih tinggi dari Lego mana yang lebih tinggi seperti itu. Lalu membandingkan jumlah potongan kertas pada setiap mangkok. Jadi di sini pendidik menyiapkan potongan kertas ke dalam mangkok-mangkok. Nah, di sini mangkok-mangkoknya ini anak diminta untuk membedakan mangkok mana yang memiliki potongan kertas lebih banyak. Ya seperti itu. Jadi mangkok mana yang memiliki potongan kertas yang lebih banyak daripada mangkok yang lain-lain seperti itu. Lalu yang terakhir adalah membandingkan jumlah ikan di dalam akuarium. Jadi di sini pendidik dapat menyiapkan akuarium mini untuk anak, lalu diisi dengan ikan-ikan hias yang kecil-kecil. Lalu di sini pendidik meminta anak untuk menghitung atau bersama-sama menghitung ikan yang ada di akuarium, dan anak diminta untuk mengamati ikan mana sih yang paling banyak terdapat pada akuarium, di akuarium A atau di akuarium B, seperti itu. Sekian dari presentasi saya pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan pengucapan saya mohon maaf. Akhir kata, sekian, terima kasih.